Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang karakteristik geografis Indonesia di dalam peta. Jadi hari ini kita sudah masuk untuk pelajaran IPS-nya, sudah masuk tema 1 yang subtema yang kedua. Yang pertama, tadi kan di judul disebutkan karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Apa sih peta itu kira-kira? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta itu ada dua macam anak-anak. Yang pertama, ada yang namanya peta umum. Peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Jadi seperti peta-peta yang sering kalian lihat, di situ ada gambaran tentang kenampakan alam, kenampakan buatan. Terus jenis peta yang kedua, macam peta yang kedua itu ada peta khusus. Peta khusus itu peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta khusus ini disebut juga peta tematik. Peta khusus itu bedanya dari peta umum, dia lebih spesifik dalam menggambarkan hal tertentu. Misalnya saja, tentang peta kependudukan. Peta kependudukan Indonesia menjelaskan berbagai informasi mengenai kependudukan. Antara lain, jumlah penduduk perempuannya ada berapa, atau kepadatan penduduknya ada berapa, kemudian angka jenis kelamin, sebaran penduduknya, dan kepadatan penduduk agraris. Coba deh, kalian lihat di buku tematik halaman 77. Nah, gambar peta di buku tematik halaman 77 ini merupakan salah satu contoh peta khusus. Yuk, mari kita amati. Buku tematik halaman 77. Nah, seperti ini kan gambarnya, seperti di buku kalian. Di sini ada peta kepadatan penduduk Indonesia menurut pada tahun 2010 di setiap provinsinya. Di sini ada keterangannya nih. Nih, kepadatan penduduk untuk warna hijau gelap itu penduduknya kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian ada warna hijau agak terang, kemudian ada hijau muda, ada warna kuning, ada warna krem, kemudian ada orange, dan yang paling padat penduduknya itu adalah warna merah. Nah, kita kaji satu persatu ya. Di Indonesia itu belum ada yang berwarna merah ya. Di peta ini belum ada yang berwarna merah. Sedangkan ada peta yang berwarna orange. Nah, berarti pulau yang di bawah ini pulau apa? Ya, ini adalah Pulau Jawa. Di peta khusus kepadatan penduduk Indonesia 2010, Pulau Jawa adalah pulau yang paling padat penduduknya di Indonesia. Kemudian, kalau misalnya ada yang paling padat, berarti ada yang paling sedikit dong. Kira-kira pulau mana yang penduduknya paling sedikit? Paling sedikit tadi kan berwarna hijau gelap ya. Yang kita lihat yang warna hijau nih, Aceh masih hijau muda, ini masih hijau muda ya di Sumatera. Kemudian di sini sudah agak gelap tapi belum gelap sekali di Kalimantan. Kemudian di Sulawesi juga masih sama warnanya dengan Kalimantan. Nah, di sini ini adalah Papua Barat. Papua Barat ini adalah pulau paling sedikit penduduknya di Indonesia. Kemudian ditanya, berapakah jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung?
Provinsi Lampung, kita cari dulu. Lampung itu ada di Sumatera, di Pulau Sumatera. Nah, ini dia Lampung. Kepadatan penduduknya adalah, dia warnanya krem. 200 sampai 599 orang per kilometer persegi. Kemudian ditanya lagi berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat. Nah, Papua Barat yang tadi ya, kurang dari 10 orang per kilometer persegi. Kemudian berapa jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Nah, ini bisa kalian coba cari tahu dari Pak RT atau Pak RW. Jadi, atau data sensus penduduk itu bisa kalian cari tahu sendiri. Kita lanjutkan. Kita kembali yang tadi ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Di sini kita akan belajar dulu tentang simbol-simbol yang biasanya ada di peta. Gambar segitiga seperti ini biasanya menunjukkan gunung. Kemudian gambar segitiga yang berjajar itu pegunungan. Kemudian biasa berwarna biru yang seperti garis-garis ini menunjukkan atau simbol dari sungai. Kita lihat yang pertama ya, dari Pulau Sumatera dulu. Nah, di Sumatera ada Gunung Leuser, ada Gunung Kerinci, Gunung Dempo, Gunung Seblat, dan juga ada pegunungan Bukit Barisan. Kemudian untuk sungai, ada Sungai Musi, Sungai Asahan, Indragiri, dan Sungai Batanghari. Nah, untuk Sumatera itu hutan hujan dan hutan gambut masih banyak tersebar di seluruh wilayah Sumatera. Yang keempat itu flora. Kira-kira flora yang tumbuh itu ada bungong jumpa. Jadi ini yang berwarna kuning ini adalah gambar dari bunga bungong jumpa. Kemudian ada lagi flora yang namanya kenanga. Ini bunga kenanga. Kemudian ada yang namanya flora sirih. Nah, ini daun sirih, gambar dari daun sirih. Untuk fauna dari Sumatera itu ada gajah, ada orang utan, ada harimau. Kita lanjutkan yang berikutnya, kita masuk ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu banyak sekali gunung. Yang terkenal ada Semeru, Bromo, Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Lawu, Gunung Kelut, Gunung Sumbing, Gunung Salak, dan Gunung Pangrango. Serta ada pegunungan Kapur Selatan. Nah, yang kedua sungai. Sungai yang panjang di Pulau Jawa itu ada Sungai Bengawan Solo dan Sungai Citarum. Yang ketiga, hutan hujan di Jawa Tengah dengan curah hujan yang cukup tinggi. Padang rumput kering itu juga ada di Situbondo, Jawa Timur. Jadi, untuk Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah itu masih banyak terdapat hutan hujan, sehingga curah hujannya cukup tinggi. Dan untuk daerah Situbondo, Jawa Timur itu terdapat padang rumput yang kering. Untuk faunanya atau hewannya dari Pulau Jawa itu ada banteng, macan tutul Jawa, dan ayam bekisar. Yang kelima untuk floranya yang terkenal dari Pulau Jawa itu ada salak condet. Kemudian ada kepel, ada cempaka putih, ada gandaria, dan ada sedap malam. Di sini sudah Ibu berikan gambar-gambarnya. Kalau gambarnya kurang jelas nanti kalian bisa searching. Bagaimana sih bentuk dari pohon kepel? Bagaimana sih bentuk dari pohon gandaria? Nah, kalian bisa searching sendiri. Pulau yang ketiga itu Pulau Kalimantan.
Untuk Pulau Kalimantan itu ada Sungai Kapuas, ada Sungai Kahayan, dan Sungai Barito. Di wilayah Kalimantan ini ditutupi oleh hutan hujan. Untuk floranya yang terkenal ada anggrek hitam. Untuk faunanya ada orang utan, pesut. Nah, ini gambar ikan pesut. Kemudian owa itu semacam kera juga. Kemudian ada bekantan. Bekantan itu juga semacam kera, tapi hidungnya besar. Selanjutnya, Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ada Gunung Lompo, Malino, Bakang, dan Lokon. Untuk sungainya ada Sungai Cenrana, Malili, dan Poso. Pulau Sulawesi itu memiliki berbagai jenis tumbuhan, antara lain tumbuhan hutan hujan, padang rumput, dan juga hutan bakau. Untuk flora yang tumbuh, itu ada kayu eboni dan juga kayu damar. Kayu eboni ini kayu langkah ya yang ada di Sulawesi. Kemudian untuk faunanya ada burung maleo, kemudian ada anoa, ada puspus. Jadi ini gambar-gambarnya bisa kalian lihat. Selanjutnya, kita masuk ke Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Gunungnya juga banyak ya, ada Gunung Rinjani, ada Gunung Luwu, Gunung Tambora, Gunung Kelimutu, Gunung Molo, Batur, Munu, dan Gunung Agung. Selat. Selat itu apa sih? Selat itu adalah laut sempit yang ada di antara dua pulau. Selat yang ada di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali itu ada Selat Alas, Selat Sumba, Selat Ombai, dan Selat Bali. Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali memiliki iklim yang kering dan didominasi oleh padang rumput yang kering. Jadi lebih banyak padang rumput yang kering di Kepulauan Nusa Tenggara dan juga Bali. Untuk faunanya ada komodo dan juga jalak Bali. Untuk floranya itu ada ajang kelincung, ini ada di Nusa Tenggara Barat, dan juga ada cendana, ini flora dari Nusa Tenggara Timur. Jadi bisa dilihat sendiri gambarnya ya. Selanjutnya, yang terakhir itu ada Kepulauan Maluku dan juga Papua. Di Kepulauan Maluku dan Papua itu ada Gunung Gamkunora, Gunung Puncak Jaya, Gunung Ibu, dan Pegunungan Jayawijaya. Kemudian yang kedua, wilayah Kepulauan Maluku dan Papua itu ditutupi oleh hutan hujan dan hutan bakau. Tapi meskipun ditutupi oleh hutan hujan, curah hujannya lebih sedikit. Nah, untuk fauna yang ada di sana ada burung cendrawasih dan burung nuri Raja Ambon. Untuk floranya itu ada bunga anggrek larat dan juga buah merah. Buah merah ini dari Papua ya, seperti jagung bentuknya tapi berwarna merah. Selanjutnya, ini tadi sudah. Nah, di sini kalian silakan buka halaman 88. Kita baca bersama-sama. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Jadi tempat tinggalmu itu ada kenampakan alam apa? Di Pulau Bangka lebih banyak atau didominasi dengan kenampakan alam laut dan pantai ya. Jadi banyak pantai dan banyak laut di Pulau Bangka ini. Selanjutnya, amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam
yang ada di Indonesia. Jadi yang penampakan alami yang ada di Indonesia itu kita beri tanda centang, dan penampakan buatan yang ada di Indonesia itu kita beri tanda silang. Kita lihat gambar yang pertama. Yuk kita saksikan dulu gambar yang pertama. Di sini ada gunung. Kira-kira gunung itu alami atau buatan ya? Betul, gunung itu merupakan salah satu contoh penampakan alami. Gambar yang kedua, di sini ada sungai yang panjang. Kira-kira sungai yang panjang itu penampakan buatan atau alami? Ya, sungai juga merupakan penampakan alami. Gambar yang ketiga, di sini ada gambar gunung, ada gambar bukit, dan juga ada danau. Kira-kira gambar yang ketiga? Betul, penampakan alam alami juga untuk gambar yang ketiga. Gambar yang terakhir, di sini ada gambar apa ya ini? Kita saksikan dulu ini gambar apa? Ini gambar bendungan. Bendungan itu kira-kira penampakan alami atau buatan ya? Ya, bendungan itu bisa dibuat oleh manusia, maka gambar yang keempat itu termasuk penampakan buatan. Oke, berarti apakah penampakan alami itu? Penampakan alami itu adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian, apakah penampakan buatan itu? Penampakan buatan itu sudah jelas ya, berarti lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Jadi buatannya manusia. Oke, kita baca bersama-sama. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat, Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara miliki. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, ataupun padang rumput. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu terlengkap di dunia. Jadi di Indonesia itu lengkap ya, adalah penampakan alam pada bentang alam Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Jadi di Indonesia itu lengkap ya, ada laut, ada pantai, dataran rendah, lembah yang subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, gunung. Jadi semua bisa kita temukan di Indonesia. Sedangkan di negara lain tidak selengkap yang ada di Indonesia. Jadi ada negara yang hanya tadi ya, seperti tadi, hanya berupa padang pasir, hanya berupa hamparan es, atau hanya berupa padang rumput. Kita baca dari halaman 91 tentang bentang alam Pulau Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia itu berada di Papua,
yaitu tadi Puncak Jaya Wijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Jadi Pulau Papua itu punya puncak tertinggi yang ada di Indonesia, yang namanya Puncak Jaya. Jadi Puncak Jaya itu puncaknya ditutupi salju ya anak-anak ya. Jadi saking tingginya di atasnya itu ditutupi oleh salju. Dan tadi Pulau Papua itu adalah pulau terbesar kedua di dunia. Jadi pulau yang pertama terbesar di dunia itu ada namanya Pulau Greenland, dan Papua adalah urutan yang kedua. Oke, selanjutnya di sini ada tugas. Sekarang kalian buka buku tematik halaman 91 sampai 93. Di bawah bacaan tadi, di bawah bacaan Bentang Alam Papua. Nah, tabel itu kalian tuliskan kembali di kertas HVS. Tulis lagi di kertas HVS, kemudian kalian ajak orang tuanya berdiskusi untuk mengisi tabel ini. Untuk mengisi tabel ini, kalian boleh mencari dari internet, atau boleh mencari dari buku-buku. Terserah kalian boleh mencari dari berbagai sumber. Tapi harus didiskusikan dengan orang tua ya, ngisinya tidak boleh asal-asalan. Nah, tugas ini dikumpulkan pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2020, mulai pukul 9 sampai pukul 11. Jadi tugas ini harus dikumpulkan tepat waktu. Oke, baik anak-anak. Dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, silahkan kalian catat hal-hal penting yang menurut kalian penting itu kalian catat di buku catatan kalian. Kemudian kalian baca ulang lagi biar mengerti. Untuk gambar-gambarnya tidak perlu digambar. Jadi kalian bisa mencatat yang menurut kalian penting saja. Dan ingat harus dicatat ya, karena suatu waktu Ibu akan meminta untuk mengumpulkan catatannya. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.